Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Sulaiman Syirah Sumirat, absen 17 dari kelas 11 multimedia. Ingin menjelaskan tata cara mengurus jenazah dalam agama Islam. Pertama adalah perawatan jenazah. Ketika seorang sudah dinyatakan positif meninggal, maka ada beberapa hal yang perlu disegerakan oleh keluarganya dalam mengurus jenazah tersebut, yaitu memandikan, mengkafani, menyalati, dan menguburkan. 2. Cara memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya itu mengenai syarat-syarat wajib memandikan jenazah, orang-orang yang mempunyai hak memandikan jenazah, dan kemudian tata cara memandikan jenazah itu sendiri. Berikut adalah pembahasannya. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Jenazah merupakan orang Islam. Terdapat atau masih ada bagian tubuhnya walaupun sedikit. Misalkan ketika orang tersebut tertabrak kereta sehingga tubuhnya hancur berkeping-keping, namun masih ditemukan bagian tubuhnya seperti kaki, maka itu wajib untuk dimandikan. Memandikannya bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan ketika membela agama Islam. Yang berhak memandikan jenazah. Jika jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka yang wajib memandikannya juga laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazah tersebut kecuali istri dan mahramnya. Jika jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan, maka yang wajib memandikannya adalah perempuan. Laki-laki tidak diperbolehkan memandikan jenazah tersebut kecuali suami dan mahramnya. Jika jenazah tersebut merupakan seorang istri, maka apabila suami dan mahram masih ada, yang lebih berhak memandikan adalah suami. Jika jenazah tersebut merupakan seorang suami, maka apabila istri dan mahramnya masih ada, yang lebih berhak memandikan adalah istri. Kemudian, jika jenazah tersebut adalah anak laki-laki yang masih kecil, perempuan diperbolehkan untuk memandikannya. Begitu pula sebaliknya. Jika jenazah tersebut anak perempuan yang masih kecil, maka laki-laki diperbolehkan untuk memandikannya. Tata cara memandikan jenazah. Jenazah harus dimandikan di tempat yang tertutup, agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan saja. Jenazah ditempatkan di tempat yang tinggi, seperti dipan atau meja yang panjang. Menggunakan sarung untuk menutup aurat jenazah. Jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, kemudian diusap perutnya dan ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lalu yang tangan kiri untuk membasuh lubang depan dan lubang belakang jenazah, dan kemudian membersihkan mulut dan hidung jenazah. Setelah itu, mewudukannya seperti wudunya orang yang masih hidup. Membasuh kepala dan wajah jenazah dengan menyisir rambutnya. Membasuh seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan. Mengkafani jenazah. Kain kafan dibeli menggunakan harta dari orang yang meninggal tersebut. Apabila jenazah tersebut adalah laki-laki, maka membutuhkan kain kafan 3 lapis. Namun apabila jenazah tersebut adalah perempuan, maka dibutuhkan kain kafan sebanyak 5 lapis. Dan itu sudah termasuk yang digunakan sebagai pakaian dalaman atau basahan jenazah. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Salamah radhiyallahu anhu bercerita bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW? 3 lapis kain kafan putih, jawab Aisyah. Cara mengkafani jenazah. Membentangkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya. Membentangkan lapis pertama kain kafan di atas tali tersebut, kemudian ditambahkan wewangian. Membentangkan lapis kedua kain kafan di atas lapis pertama kain kafan, kemudian ditambahkan wewangian. Membentangkan lapis ketiga kain kafan di atas lapis kedua kain kafan, kemudian ditambahkan wewangian. Letakkan jenazah pada kain kafan tersebut. Tutup menggunakan kain kafan lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, lalu dari sisi kanan ke kiri. Tutup menggunakan kain kafan lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, lalu dari sisi kanan ke kiri. Tutup menggunakan kain kafan lapis pertama dari sisi kiri ke kanan,
lalu dari sisi kanan ke kiri. Kemudian mengikat jenazah dengan tali-tali tadi. Menyolati jenazah. Rukun sholat jenazah ada 8, yakni niat, berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir, mengangkat tangan pada saat takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah, membaca salawat Nabi, berdoa untuk jenazah, dan salam. Tata cara sholat jenazah. Pertama, takbiratul ihram dan membaca niat. Lafaz niat sholat jenazah sebagai makmum untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hazal mayyiti arba'a raqatin fardul kifayati ma'mu'man lillahi ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, tangan diletakkan di atas pusar sebagaimana sholat pada umumnya. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Kedua, takbir kedua. Setelah itu membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ya Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ketiga, takbir ketiga setelah itu membaca doa untuk jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Keempat, takbir keempat berdoa dengan doa untuk jenazah dan doa untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kelima, salam. Kuburkan jenazah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menganjurkan agar segera menguburkan jenazah orang yang meninggal, dan lebih baik jenazah tersebut dikuburkan pada siang hari. Namun apabila dalam keadaan terpaksa, diperbolehkan mengubur jenazah pada malam hari. Kemudian berikut ini cara menguburkan jenazah yang baik, yaitu jenazah dikuburkan ke dalam lubang yang tingginya sama dengan orang yang berdiri yang melambaikan tangannya ke atas. Kemudian lebarnya adalah lebih dari 1 jengkal. Setelah itu, jenazah wajib dimiringkan ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian setelah itu disunahkan untuk membuka ikatan tali jenazah yang dimulai dari kepala. Kita sebagai sesama manusia, utamanya kaum muslimin, sudah menjadi kewajiban untuk mengurus jenazah muslim lainnya ketika meninggal dunia. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.